Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Setiawan. Hari ini akan kita pelajari tentang soal-soal dan penyelesaian integral bagian yang pertama. Soal nomor 1. Hitunglah integral dari X kuadrat tambah 3X tambah 4 dx. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, Anda perlu mengingat rumus utamanya adalah, yang perlu Anda ingat, rumus integral X pangkat N dari dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nah, kemudian kalau udah kita ingat rumus umumnya, baru kita jawab. Nah, untuk menjawab soal di atas ini, integral X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 dx sama dengan, nah ini kita lihat, ini X-nya pangkat 2, yang ini X-nya pangkat 1, dan ini X-nya pangkat berapa? X pangkat 0, karena setiap pangkat 0 itu kan adalah 1. Nah, jadi kita hasilkan adalah 1 per, pangkatnya kan 2, berarti 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 per, nah ini kan pangkat 1, berarti 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1 ditambah, nah ditambah berapa? 1 per, nah ini kan X pangkat 0, jadi 0 ditambah 1 X pangkat 4-nya lupa, X pangkat 1 dikali 4 boleh. Nah, hasilnya adalah, kalau kita lihat di sini, 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah, nah ini kan ada 4-nya tadi nih, kali 4, jadi lebih baik duluan konstanta dulu baru variabel. Jadi 4, nah 1 per 0 tambah 1 kan 1 per 1, ya udah 1 per 1 kan 1, berarti X pangkat 1 X pangkat 1 nggak ditulis, langsung 4X, kemudian ditambah C. Nah, inilah hasilnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu hitunglah integral dari 1 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah akar X dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka semua variabel X dijadikan sebagai eksponen yang utuh atau eksponen. Nah, caranya berarti integral, nah kalau 1/X pangkat 2 berarti kalau jadikan eksponen sebagai nilai tunggal, sebagai eksponen tunggal, maka dia jadinya seperti X pangkat min 2, nah karena tadi dia jadi penyebut, sekarang jadi pembilang karena dia naik ke atas, berarti jadi negatif. Ditambah X
pangkat min 3 ditambah, nah karena akar itu pangkat setengah, berarti X pangkat setengah dx. Nah, penyelesaiannya samanya dengan menggunakan rumus, yaitu 1 per min 2 tambah 1 X pangkat min 2 ditambah 1 tambah 1 per min 3 ditambah 1 pangkat X pangkat min 3 ditambah 1 ditambah 1 per setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal menyederhanakan sama dengan 1 per min 1 X pangkat min 1, yaitu min 2 tambah 1, ditambah 1 per min 3 tambah 1 min 2, X pangkat min 2, ditambah 1 per setengah tambah 1, kalau 1 dijadikan penyebut yang sama 2 per 2 menjadi 3 per 2, X pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, kita sederhanakan lagi. 1 per min 1, min 1 berarti min X pangkat min 1 dikurang 1 per 2 X pangkat min 2 ditambah 2. Ini kalau dia 1 per 3 per 2 jadi 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, kita sederhanakan lagi. Kalau kita jadikan dia seperti semula, yaitu min 1 per X dikurang 1 per 2X ditambah 2 per 3. Nah, kalau 3 pangkat X pangkat 3 per 2 berarti X akar X. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam kan jadi X kuadrat. Kalau X kuadrat tambah di sini pangkat 1 kan 3. Jadi 3 itu menjadi X akar X. Nah, itulah pangkat 3 per 2-nya. Ditambah C. Nah, inilah hasil penyelesaiannya. Nah, kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Hitunglah integral dari akar 2X ditambah 3 dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, untuk menyelesaikan integral seperti ini, nah, karena dalam akar itu kan satu satuan dalam akar kan nggak bisa dipisahkan. Nah, berarti kita buat dengan pemisalan. Berarti misal, nah kita jadikan di dalam akar itu satu variabel. Berarti misalkan U sama dengan 2X tambah 3. Nah, jadi dalam akar itu kita jadikan U. Kalau U itu berarti dx ini harus menjadi du. Nah, bagaimana cara dx menjadi du? Berarti U ini diturunkan. U diturunkan jadi du berarti sama dengan turunan dari 2x tambah 3 berarti 2. Turunan dari 2x kan 2. Nah, turunan dari konstanta ke 0, berarti 2 dx. Nah, berarti kita balik 2 dx sama dengan du. Nah, kalau dx itu sendiri berarti dx sama dengan, nah kalau dx itu sendiri berarti 1 per 2 du. Jadi ini kita bawa ke sini jadi penyebut. Nah, kemudian kita substitusikan. Berarti
integral akar 2x tambah 3 dx sama dengan integral akar U. Nah, kan kita jadikan U tadi nih. Ini U, ini kita jadikan U. Nah, U, dx ini berubah menjadi, nah ini dx itu sendiri ini. Berarti dx menjadi setengah du. Sama dengan, nah, kalau akar tadi kita ubah jadi pangkat setengah. U pangkat setengah dari 1/2 du. Nah, untuk penulisan yang baik, berarti dia harus konstanta dulu. Berarti integral setengah dari U pangkat setengah du. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita selesaikan lagi. Sama dengan, nah, kita pasangkan rumusnya, setengah ini tetap setengah yang semula, berarti 1/2 kali. Nah, apakah setengah? Rumusnya berarti 1/setengah ditambah 1 dikali U pangkat setengah ditambah 1 tambah C. Nah, kita hasilkan sama dengan setengah dikali 1/3/2 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kita lihat lagi, kita sederhanakan lagi sama dengan setengah dikali 2/3. Jadi kalau 1/3/2 jadi 2/3 kali U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, hasil yang kita peroleh adalah sama dengan, nah ini kan habis, nah ini habis, berarti 1/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kita substitusikan kembali U itu 2x tambah 3, berarti hasil yang kita peroleh adalah 1/3 2x ditambah 3 pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kalau kita ingin sederhanakan lagi, sama dengan 1/3 2x ditambah 3 akar dari 2x ditambah 3 ditambah C. Nah, inilah jawabannya yang sangat sederhana, yang sudah kita sederhanakan. Oke, nah ini dia. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Hitunglah integral dari x akar x kuadrat ditambah 4 dx. Nah, cara penyelesaiannya jangan sama juga. Kita usahakan di dalam akar itu menjadi satu variabel. Kalau ini kan satu variabel dan satu konstanta. Jadi kita jadikan satu variabel. Jadi dengan kita misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, sekarang kalau ini kita ganti menjadi U, berarti dx juga harus menjadi du. Nah, jadi kita turunkan. Du sama dengan, nah, turunan dari x pangkat 2 adalah 2x dx. Nah, turunan dari konstanta adalah 0. Jadi kalau kita balik, 2x dx sama dengan du. Nah, berarti dx itu sendiri adalah 1/2x du. Nah, kemudian kita substitusikan integral x akar U
Nah, dx itu sendiri, dx ini menjadi, dx ini, kalau ini kan jadi u, ini x. Ini x, ya yang ini x. Kalau yang ini jadi u, nah dx ini jadi du. Du itu berarti dx itu inilah nilai substitusinya. Nah, jadi dx itu adalah 1/2x du. Nah, sama dengan, nah ini kan habis nilai x ini. Jadi yang tinggal adalah integral 1/2 akar u du. Nah, itu dia. Jadi kita masukkan, kita sederhanakan, kita jadikan u dalam bentuk eksponen, integral setengah dari u pangkat setengah du. Nah, hasilnya adalah, hasil integralnya 1/2, ya ini nilai konstanta dia sendiri, dikali 1/setengah ditambah 1, karena u yang pangkat setengah, dikali u pangkat setengah ditambah 1 ditambah c. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah sama dengan setengah dikali 1/setengah tambah 1, 3/2, kali u pangkat 3/2 juga, ditambah c. Nah, kita lihat lagi sama dengan setengah dikali, nah 1/3/2 menjadi 2/3, u pangkat 3/2. Sama dengan, nah ini habisnya jadi 1/3 u pangkat 3/2 ditambah c. Nah, kita substitusikan kembali, maka hasilnya adalah 1/3. Nah, u itu sendiri tadi berapa? X kuadrat ditambah 4. Berarti u ini menjadi x kuadrat ditambah 4 dipangkat dengan 3/2. Nah, lebih sederhananya lagi, 1/3 x kuadrat ditambah 4 akar dari x kuadrat ditambah 4 ditambah c. Nah, kalau ini lupa kita buat c, di akhir aja seperti ini. Nah, inilah hasil penyelesaian akhirnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Hitunglah integral dari x dalam kurung x kuadrat ditambah 4 dx. Nah, kalau ini ada dua cara. Cara yang pertama, nah kita langsung mengalihkan aja integral. Nah, ini kan kita kalikannya langsung. Nah, x dikali x kuadrat berarti x pangkat 3. Kemudian ini dikali ini, mulai ini dikali ini, ditambah 4x. Nah, gampang sekali kan? Nah, langsung aja kita masukkan rumus. 1/4 x pangkat 4 ditambah 4/2 x kuadrat ditambah c sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 4/2 kan 2. 2 x pangkat 2 ditambah c. Nah, kemudian cara yang lainnya adalah cara yang kedua. Nah, cara kedua ya boleh dengan memisalkan. Jadi yang dalam kurung itu kita misalkan jadi satu variabel. Misal x kuadrat ditambah 4 itu sama dengan u. Terbalik kita buat.
Nah, atau 2, kita turunkan 2x dx sama dengan du. Berarti dx sama dengan, sama kayak tadi sebenarnya, 1/2x du. Nah, kita substitusikan. Berarti integral x dikali u dikali dx, dx-nya 1/2x du. Nah, ini juga habis. Jadi 1 hasilnya adalah integral 1/2 u du. Nah, hasilnya sama dengan 1/2 dikali 1/1 tambah 1 u pangkat 1 tambah 1 sama dengan 1/2 kali 1/2 u pangkat 2 ditambah c. Nah, jadi kalau hasil akhirnya kita peroleh 1/4 u pangkat 2 ditambah c. Atau sama dengan, kita substitusikan kembali, 1/4 u itu tadi adalah x kuadrat ditambah 4 dipangkat 2 ditambah c. Nah, kalau Anda ingin menyelesaikan, menguraikannya lagi, ya silakan aja. Berarti 1/4 kita uraikan di sini x pangkat 4 ditambah berapa? 2x kuadrat dikali 4 ditambah 4 kuadrat tambah c. Nah, hasilnya adalah, nggak muat ini. Nah, ini dapat disederhanakan lagi, yaitu 1/4 dalam kurung x pangkat 4 ditambah 2 kali 4, 8x kuadrat ditambah 16 ditambah c. Nah, hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah, nah kalau 1/4 dengan 8 berarti jadi 2 ya. 8/4 berarti 2x kuadrat ditambah 4 ditambah c. Nah, karena 4 ini adalah konstanta, berarti 4 ditambah c ini dianggap c lagi, karena dia konstanta. Jadi, sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah c. Nah, inilah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita lihat samakah penyelesaian ini dengan cara yang pertama. Nah, ternyata cara pertama, yaitu ini, sama dengan cara yang kedua. Nah, hasilnya juga sama. Nah, ini dia. Oke, nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk 5 soal. Kita lanjutkan untuk soal-soal integral bagian yang kedua. Oke, moga-moga Anda bisa mudah Anda pahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.